Sio tuh Bante, maaf mau bertanya Bante. Hmm. Semua manusia kan pasti menuju ke kematian Bante. Gimana caranya pas kita detik-detik terakhir, pas mau menuju ke sana Bante? Mau enaknya saja. Enggak lah Bante. Maksudnya gini Bante, pas kita waktu ngomong kasarnya maaf ya Bante sekarat gitu kan. Tapi kan kata orang ya Bante, sekarat itu kan dalam kata tubuh, tapi jiwa di dalam itu kan pasti sadar Bante. Siapa bilang? Oh iya. Sekarat itu karena pikirannya kacau. Karena itu dipicu oleh tubuh yang tidak nyaman, terjadi sakit yang luar biasa, perasaan yang sangat kuat muncul, pikiran kacau. Itu namanya sekarat. Jangankan di saat sekarat, di saat sekarang saja, maksudnya di saat sadar, sejauh apa kita peduli untuk memunculkan sisi bajiknya kita. Untuk waktu detik berikutnya, aku bisa bahagia. Ini loh. Every single moment. Setiap satu satuan waktu itu adalah satu kelahiran. Kita tidak usah berpikir pada menjelang kematian dalam arti yaitu ada dijelaskan memang hanya rasanya di suta-suta yang 3 Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya sampai Samyutta Nikaya itu tidak disebutkan ini. Ada disebutkan itu mungkin di bagian Kuddaka Nikaya atau Abhidhamma Pitaka atau Atthakatha bahkan. Dan sesungguhnya kalaupun demikian kenyataannya bahwasanya kelahiran mendatang itu ditentukan oleh pikiran terakhir menjelang kematian, sangat tidak wise, tidak bijaksana kalau kita menanti-nanti saja, berusaha ya bertekad pokoknya gimana caranya Bante pakai jimat atau pakai apa begitu. Nah, barangkali ya bisa gitu ya. Pakai jimat itu satu pegangan yang dipercayai dengan kuat. Begitu melihat, begitu mengingat, begitu arahnya nanti ke urusan hal apa sehingga jimat itu diberikan. Jadi mungkin jimat itu bisa mengantarkan nanti memunculkan ingatan, oh aku harus punya pikiran yang baik. Itu pun juga belum tentu. Jangankan sewaktu permisi bicara, sewaktu sekarat, sewaktu sadar saja juga ogah-ogahan. Meskipun ada jimat. Lagi-lagi gagal. Terlebih dalam kondisi sekarat, sekali lagi, susah. Kalaupun memungkinkan, pas begitu jackpot gitu ya dapat. Menjelang kematian pikirannya baik muncul. Tapi kalau tidak didukung dengan sepanjang hidup ini, dengan nilai-nilai baik, ya memang akan terlahir di alam kehidupan yang menyenangkan. Tapi semuanya itu kan sebentar lamanya itu kan tergantung pada sebabnya. Kalau sebabnya itu hanya berpikir dan hanya sekejap, terlahirnya juga akan sekejap buahnya itu. Ada yang terlahir di alam peta hanya 7 hari. Ada yang terlahir di alam surga hanya sebentar. Ada yang terlahir di alam manusia, usianya sampai 100 tahun. Tapi ada yang 1 tahun pun nggak nyampe. Belum ada proses persalinan sudah meninggal duluan, namanya keguguran. Ya, beruntung saya terlahir di alam manusia, yaitu telah berada di rahim seorang ibu manusia, tapi nggak sampai lama.
Karena apa? Dorongan kekuatan baiknya itu tidak memadai, tidak mumpuni untuk berlanjut hidup sebagai manusia. Jadi, kalaupun memungkinkan dapat jackpot ya, pas menjelang kematian, pikiran yang baik muncul. Berapa lama? Dibandingkan dengan tidak usah cemas tentang itu. Dan tidak cemas itu menjadikan hidup ini sepanjang hidup jadi tenang. Dan terkondisikan untuk ya memunculkan hal-hal yang baik. Dan bertekad berupaya dengan kesengajaan, dengan kesungguhan, dengan kepedulian untuk melakukan hal yang baik, setidaknya menjalani hidup ini dalam kehidupan sekarang ini juga dengan lancar, dengan nyaman, dengan aman, dengan bahagia. Buah-buah dari kebahagiaannya itu yang dikatakan tidak damika samparayika, yaitu tidak damika itu di saat punya pikiran bajik, itulah buah ada di sana, yaitu rasa lega, leluasa, ceria, bugar, tenang, damai. Nah, dan samparayikanya bagaimana? Samparayika ya setelah 2 tahun kemudian mungkin, atau seminggu kemudian, atau 5 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Seseorang yang hidup berkeluarga 20 tahun dalam kondisi yang manis, harmonis, sejahtera, tentram, itu adalah samparayika. Buah yang di kehidupan mendatang setelah dari hari pertama menikah itu, nah, memupuk masing-masing antara pasangan itu dengan nilai-nilai bajik, dengan nilai-nilai baik, dan harus rajin seperti seorang petani. Kalau ada noda dibuang, ada apa yang bisa dipupukkan, dirawat. Hal apa yang kira-kira akan mengganggu dibuang. Nah, dan itu modal yang tidak kecil yang mungkin kita tidak sadar. Kita harus menahan kekurangan pihak lain, harus ada ketanggung jawab, harus bisa sabar, harus bisa semacam korban begitulah ya, ini itu, dan itu semua berlanjut itu adalah nyata kebajikan yang kita lakukan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga 20 tahun yang di hari ini itu, nah, itu bisa mendapatkan kondisi keluarga yang dikatakan tadi harmonis, manis, sejahtera, tentram. Yang mana sejahtera, tentram itu mana mungkin bisa muncul sekonyong-konyong hanya karena percikan air bante, tanpa ada selama 20 tahun atau sekian tahun atau sekian waktu lamanya memupuk, ya, mengkondisikan, termasuk juga menyiangi gulma-gulmanya itu. Nah, itu namanya samparayika sudah. 20 tahun kemudian. Atau 20 tahun kemudian ketemu teman, aduh, lama sekali ya tidak ketemu ya, aku sangat ingat sekali sama kamu. Dulu kalau nggak ada kamu begitu, aduh, aku sengsara banget loh. Kamu boncengin aku setiap hari. Tidak hanya itu, kamu juga sering traktir aku makan. Kalau nggak ada kamu traktir, aku juga nggak makan di sekolah. Tapi sekarang aku lumayan lah. Ada perusahaan ini, pegang itu, pegang apa. Aku perjalananku ya sedemikian rupa. Nah, artinya apa? Kalau sampai kemudian dalam situasi itu, ya dia tahu mungkin kondisi kita perlu dia bantu begitu, itu akan
akan apa ya, kesempatan juga bagi dia dan keberkahan bagi kita, dan itu sudah samparajika dari apa yang kita lakukan pada 20 tahun yang lalu. Namanya samparajika, sudah tidak harus menunggu kelahiran setelah kematian. Nah, itu adalah manfaat nyata yang bisa dinikmati, bisa dienyam secara indrawi. Yang mana, ya sekali lagi, kehidupan mendatang, kalaupun tidak ada, ya sudah. Ya toh? Kita tidak tahu kan? Termasuk juga, ini adalah buah, kehidupan sekarang ini buah kehidupan yang lampau. Menjadi bahagia seperti ini, tapi kita juga tidak ingat yang lampau melakukan apa. Kalau ada musibah apa dalam kehidupan ini, yang lampau buat buruk apa juga tidak ingat. Buat buruk apa, sebesar apa, sebanyak apa, sehingga saya menerima buah karma buruk seperti ini. Buah karma buruk ini seberapa lama akan aku dapatkan, tergantung pada perbuatan buruk yang aku lakukan pada kehidupan yang lampau. Berapa banyak, aku nggak tahu. Jika tidak tahu bagaimana buah karma sekarang itu bisa habis, kapan habis? Ini yang Sang Buddha ajarkan di Tipitaka. Bukan saya ngomong. Ya memang saya ini ngomong. Nah, menirukan. Mengangkat kembali. Ya, jadi sekarang ini sudah menjadi buah karma lampau juga. Tetapi untuk bahagia menderita itu sendiri, ya tidak melulu bergantung pada sepenuhnya yang lampau, tetapi di saat-saat momen-momen memunculkan sisi apa dalam pemikiran, itulah yang menjadi buahnya. Kalau sisi baiknya ya bahagia, kalau sisi buruknya ya menderita. Nah, begitu. Yang jika ternyata kehidupan mendatang itu ada ternyata, meskipun kita tidak bisa ingat, seperti sekarang ini ada yang terlahir, sudah menjadi anaknya orang kaya, dididik dengan sopan santun yang baik, diberi tanggung jawab, nanti sampai pada waktunya dijodohkan, mendapatkan pasangan yang serasi, yang seimbang, hidup lancar, sampai tua, punya anak cucu banyak, anak cucunya juga sehat-sehat, berbakti, sampai ya meninggal dunia diberi upacara yang megah, yang mewah. Itu adalah buah-buah yang nyata merupakan akibat dari yang lampau. Yang mana sejauh apa kita sudah merasakan bahwa ini adalah sebagai buah sudah. Sejauh apa sudah sadar. Ini juga sebagai buah. Walaupun kita tidak tahu, tidak ingat yang lampau itu melakukan apa. Demikian pula yang akan datang kita juga tidak tahu akan lahir atau tidak. Tetapi jika pastinya di kehidupan yang nyata ini, yang sangat nyata ini, kita tahu memilih melakukan sesuatu, nah yang bajik, yang cerdas, yang pandai, yang pintar, yang mulia, yang bijaksana, nah dan kehidupan mendatang itu ternyata ada, dia tinggal melanjutkan kebahagiaan kehidupan di sana. Tidak perlu bertekad menjelang kematian itu akan terlahir di mana. Kalaupun sampai kepleset begitu ya, kepleset. Berbuat baik sepanjang hidup, pas menjelang kematian, pikiran buruk yang muncul. Memungkinkan enggak? Ya mungkin saja, tapi kemungkinannya berapa persen? Kalau kebiasaannya itu pikirannya pikiran baik. Terbiasa dengan berpikir baik. Ya, kalau terbiasa dengan berpikir baik begitu,
Begitu muncul pikiran buruk sudah gampang, sudah tahu. Oh. Nah, nggak boleh. Dan ya, nah tapi oke lah, terpeleset sampai gitu ya, terpikir hal yang buruk menjelang kematian, niatan buruk atau nilai-nilai buruk apa yang muncul, sehingga terlahir di alam yang tidak dikehendaki, alam sengsara. Sekali lagi ya, itu semua tergantung pada kekuatannya. Kekuatan hanya pada saat berpikir, ya sekali itu satu kurun waktu kecil sedikit, nggak sampai 1 detik, bahkan mungkin tidak itu bukan destiny, itu bukan apa namanya, bukan takdir, dan juga bukan apa ya, semacam istilahnya itu determinisme. Determinisme itu sesuatu yang memang sudah terpatok pasti. Kalau kehidupan sekarang, pemikiran terakhirnya menjelang kematian itu baik, akan berada di alam surga sepanjang waktu yang lama. Tidak ada ketentuan waktu. Enggak fair, enggak adil. Demikian pula sewaktu apa sudah berbuat baik banyak menjelang kematian, pikirannya buruk, muncul satu momen, 2 momen. Nah, kalau menurut doktrin determinisme ini terlahir di alam yang menyengsarakan sepanjang waktu yang lama. Itu hanya apa namanya, ajaran untuk menakut-nakuti atau promosi, propaganda, atau ada agenda tertentu. Lebih banyak ke sana daripada mau memberikan penyadaran tentang arti penting seseorang mencari jalan kebahagiaan melalui hal apa yang patut dilakukan, apa yang patut dihindari. Jadi ya itu tidak penting menjelang kematian. Yang penting adalah kapan? Yang penting adalah saat ini dan ke depan nanti. Saat ini, saat yang nyata memungkinkan saya melakukan sesuatu secara nyatanya ya saat ini. Bukan waktu lampau, bukan waktu yang akan datang. Tetapi waktu yang akan datang sebelum kematian secara konvensional itu, saya punya potensi untuk melakukan masih. Soalnya kalau yang lampau kan sudah tidak mungkin. Itulah yang dimaksud saat ini dan mendatang itu. Nah, mulai saat ini hal apa yang optimal, yang bajik yang bisa saya lakukan hingga ke depan nanti, setidaknya hidup di very real life bisa dirasakan, bisa dienyam kebahagiaannya, manfaatnya. Nah, begitu. Maaf Bante, kalau pikiran kita gini, salah nggak ya kalau kita mikir besok mati? Jadi wajib kita sekarang berbuat baik, bajik, sama menjalankan sila-sila itu supaya pas waktu datang kematian kita sudah kayak, ya, udah standby gitu Bante. Itu salah satu hal yang menjadi manfaat dari perenungan kematian. Berpikir besok meninggal, berpikir besok mati. Ya. Apa yang penting jika besok mati? Nggak ada yang penting. Iya, nggak ada yang penting. Mau apa namanya, masalah urusan tanah di seberang sono, urusan apa ini itu, nggak ada yang penting. 4 orang aja nggak penting. Kalau besok itu menghadapi kematian. Dan akibatnya apa? Tidak ada hal buruk yang muncul. Karena apa? Ada pengertian yang kuat atau keterharuan, keprihatinan, bukan keterharuan, keprihatinan yang kuat terhadap kondisi yang namanya manusia punya potensi untuk mati kapan waktunya, setiap waktu, anytime. Dan mungkin juga besok. Dan andai besok itu mati, saya perlu berpikir apa? Saya perlu mengurusi apa?
Apa yang perlu saya urusi, apa yang kurang perlu saya urusi. Banyak hal yang sangat tidak perlu yang orang itu urusi, ya karena menganggap dirinya nggak akan mati. Merasa nggak akan mati. Dan lebih dari itu, boleh juga merenung, kematian itu terjadi apakah setelah seseorang itu mencapai usia tertentu, 80, 70? Tidak. Ada yang baru 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun sudah meninggal dunia. Itu hanya ada di video, di film, di cerita, atau di kenyataannya. Kenyataannya ada kan ya? Kenyataannya ada. Minggu pun ada. Betul. Itu memungkinkan terjadi sama siapa saja. Siapa saja termasuk diri kita. Andai usia sekarang kita ini berapa? Jika 5 tahun yang lalu itu saya meninggal, entah apapun sebabnya, sebetulnya 5 tahun terakhir ini sudah bonus. Dan hidup sekarang ini ke depan, bonus tambahan lagi. Dengan bonus yang kita dapatkan ini, mau kita pakai untuk apa sih? Yang kira-kira itu signifikan, yang kira-kira itu manfaat yang optimal, manfaat yang lebih tinggi. Nah, begitu. Jadi itu juga salah satunya untuk mengurangi mungkin kegentaran, kegetaran, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tentang keberadaan kematian yang terlihat di depan mata, meskipun ya tidak tahu kapan. Tapi kalau kita berpikir, kematian semestinya bisa terjadi pada 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, dan sekarang ini sudah bonus. Dan ke depan nanti bagaimana secara optimal saya menggunakan waktu dalam hidup ini dengan sebaik mungkin. Maaf, berarti makanya saya selalu berpikir kan kalau kalau besok mati, berarti saya harus ingat hari ini saya harus buat banyak selagi hidup, buatlah banyak kebajikan dan perbuatan baik. Yeah. Supaya waktu kita menuju ke sana, kita udah kayak standby. Yeah. Jadi kita nggak, jadi kalau membuat satu kejahatan berpikir, ayo besok kalau mati gimana gitu. Yeah. Jadi kejahatan yang kita buat kan jadi sesuatu masalah jadinya. Ya, tapi setidaknya dengan merenungkan kematian, nah ini, dengan merenungkan kematian, besok akan mati, besok mungkin mati, hari ini adalah hari menghadapi kematian untuk besok, dan pikiran punya kecenderungan untuk tidak mengarah ke hal-hal yang tidak perlu, apalagi hal-hal yang merugikan, karena semuanya sudah tidak penting. Itu aja sudah keberuntungan. Dan jika kita mau melakukan hal yang baik, terlepas besok mati atau tidak, meninggal atau tidak, di saat kehidupan, saat hidup itu, saat melakukan kebaikan itu, di saat hidup itu, saat hidup itu pula kita sedang mengenyam kebahagiaannya. Dan itu tambah 1 hari lagi syukur, tambah 1 hari lagi syukur. Nah, hitung-hitung 70 tahun nambahnya. Anumodana ya. Sapitiyo wiwajantun